Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mustafa, NIM J1A118067 dari kelompok 3 mata kuliah investigasi P2K. Saya akan memulai presentasi dari kelompok 3 mengenai evaluasi kinerja keselamatan kerja. Nah, apa itu evaluasi K3? Evaluasi K3 dapat diartikan sebagai suatu proses dalam memeriksa, menentukan dan membuat keputusan terhadap program yang telah dilakukan dan juga sejauh mana program penerapan K3 tersebut sudah tercapai. Terus apa pentingnya evaluasi K3? Pentingnya melakukan evaluasi pada penerapan K3 adalah salah satu cara dalam mengurangi bahaya yang ada dan juga meminimalisir terjadinya korban jiwa. Nah, untuk membandingkan periode kinerja keselamatan kerja satu dengan yang lainnya dan juga mengevaluasi pengaruh program keselamatan kerja tertentu dalam satu perusahaan atau unit usaha. Mungkin juga dapat dilakukan dengan beberapa indeks keselamatan kerja. Kemudian pengukuran-pengukuran tersebut tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi satu unit kinerja keselamatan untuk suatu periode waktu tertentu, tetapi juga dapat digunakan untuk membandingkan antara perusahaan lain dan yang sejenisnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Septian Junior, NIM J1A118157. Baik, saya di sini akan membawakan materi pengukuran kinerja keselamatan kerja. Yang pertama, tingkat kekerapan kecelakaan. Tingkat kekerapan kecelakaan. Pengukuran ini digunakan untuk menghitung jumlah kekerapan kecelakaan atau cedera yang mengakibatkan cacat sehingga tidak mampu bekerja pada interval waktu tertentu, biasanya untuk periode 1 tahun, yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Tingkat kekerapan kecelakaan dikali jumlah kecelakaan dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja. Selanjutnya yang kedua, tingkat keparahan kecelakaan. Tingkat keparahan kecelakaan berhubungan dengan hari kerja yang dihitung berdasarkan jumlah jam kerja selama periode 1 tahun dan diekspresikan dalam unit-unit juta jam kerja. Selanjutnya dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Tingkat keparahan cedera dikali total hari kerja hilang dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja. Selanjutnya yang ketiga, rata hari kerja hilang. Pengukuran ini digunakan untuk menghitung tingkat keparahan untuk masing-masing cedera dan dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Rata hari kerja hilang dikali total hari kerja hilang dibagi jumlah cedera atau cacat, atau dengan rumus lain, rata hari kerja hilang dikali tingkat keparahan cedera dibagi tingkat kekerapan cedera. Yang keempat, tingkat insiden. Tingkat insiden pengukuran ini dihitung berdasarkan pada 200.000 jam kerja pekerja senilai dengan 100 pekerja yang bekerja selama 40 jam seminggu untuk 50 minggu dalam 1 tahun. Pengukuran ini tidak hanya digunakan untuk menghitung cedera cacat yang tidak mampu bekerja atau disabling injured, tetapi juga dapat digunakan untuk kasus no disabling injured yang menyebabkan sakit akibat kerja, pindah ke pekerjaan lain, perawatan kesehatan, dan pemberhentian pekerja dari pekerjaannya. Perawatan kesehatan selama sakit tidak termasuk pada pertolongan pertama, diagnosis, atau tindakan pencegahan penyakit. Tingkat insiden dapat dihitung secara terpisah untuk kasus
kematian atau kecelakaan faal, sakit akibat kerja, bahaya tertentu, kasus hilang waktu kerja, kasus perawatan kesehatan, dan sejenisnya. Pengukuran tingkat insiden dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Tingkat insiden dikali jumlah cedera dan sakit dikali 200.000 dibagi jumlah jam kerja, atau dengan rumus lain, tingkat insiden dikali jumlah hari kerja hilang dikali 200.000 dibagi jumlah jam kerja. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ade Fikriani dengan NIM J1A1 18264. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengukuran kecelakaan. Yang pertama, tingkat kekerapan kecelakaan atau frekuensi rate. Pengukuran ini digunakan untuk menghitung tingkat kekerapan kecelakaan atau cedera yang mengakibatkan cacat sehingga tidak mampu bekerja pada interval waktu tertentu, atau biasanya untuk periode 1 tahun, yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Tingkat kekerapan kecelakaan sama dengan jumlah kecelakaan dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja. Rumus tersebut di atas digunakan untuk menghitung angka kekerapan atau frekuensi kecelakaan untuk satu periode per juta jam kerja. Jadi, jika sebuah perusahaan terjadi 25 kejadian kecelakaan dalam 1 tahun untuk 1.500.000 jam kerja, maka angka tingkat kekerapan kecelakaan adalah 25 kejadian kecelakaan dikali 1 juta dibagi 1.500.000 sama dengan 16,67 per juta jam kerja. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Yanti Maridin dengan NIM J1A118134. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang tingkat kekerapan. Suatu pengukuran serupa yang dapat digunakan adalah menghitung tingkat kekerapan cedera atau cacat yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Tingkat kekerapan cedera sama dengan jumlah cedera cacat dikali 1 juta per jumlah jam kerja. Jika pada suatu unit kerja terdapat 30 cedera cacat selama 1 tahun, termasuk kasus kematian karena kecelakaan, untuk 1.250 jam kerja pekerja, maka tingkat kekerapan cedera cacat adalah sebesar 24 per juta jam kerja pekerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabarniati dengan NIM J1A1 18101. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Yang kedua yaitu tingkat keparahan, di mana tingkat keparahan kerja cedera sama dengan total hari kerja hilang dikali 1 juta jumlah jam kerja. Tingkat keparahan kecelakaan berhubungan dengan hari kerja yang dihitung berdasarkan jumlah jam kerja selama periode 1 tahun dan diekspresikan dalam unit juta jam kerja. Selanjutnya dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Tingkat keparahan kerja cedera sama dengan total hari kerja hilang dikali 1 juta per jumlah kerja. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh dari tingkat keparahan kecelakaan kerja. Diasumsikan bahwa dalam sebuah perusahaan terjadi kasus kecelakaan yang mengakibatkan cedera cacat sebanyak 38 buah dalam 1 tahun. Total hari kerja hilang karena insiden tersebut adalah sebanyak 19.000 hari kerja. Sedangkan jumlah jam kerja keseluruhan adalah 2 juta jam kerja. Maka tingkat keparahan kecelakaan pada perusahaan tersebut adalah 19.000 dikali 1 juta per 2 juta, sama dengan 9.500 hari kerja. Jika pada perusahaan yang sama hanya terdapat sebanyak 20 buah kasus cedera dengan 12.000 hari kerja hilang dan 800.000 jam kerja dalam 1 tahun, untuk tahun berikutnya,
maka tingkat keparahan cedera cacat adalah 6,66 hari kerja. Jadi penurunan total hari kerja hilang yang diikuti penurunan jumlah jam kerja pekerja menyebabkan tingkat keparahan cedera juga menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dengan NIM J1A118182. Di sini saya akan menjelaskan tentang rata hari kerja hilang atau average days charged. Jadi, pengukuran ini digunakan untuk menghitung tingkat keparahan untuk masing-masing cedera dan dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu rata hari kerja hilang sama dengan total hari kerja hilang dibagi jumlah cedera cacat. Atau dengan rumus yang kedua yaitu rata hari kerja hilang sama dengan tingkat keparahan cedera dibagi tingkat kekerapan cedera. Diasumsikan bahwa total hari kerja hilang pada suatu perusahaan untuk 20 kasus cedera adalah sebanyak 1000 hari kerja. Maka rata hari kerja hilang adalah 1000 dibagi 20, sama dengan 50 hari per cedera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irmayanti dengan NIM J1A1180036. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya yang mengenai rata hasil kerja hilang atau average days charge. Perhitungan ini dihitung berdasarkan pada 200.000 jam kerja pekerja atau senilai dengan 100 pekerja selama 40 jam seminggu untuk 50 minggu dalam setahun. Pengukuran ini tidak hanya digunakan untuk menghitung cedera cacat yang tidak mampu bekerja atau disabling injury, tetapi juga digunakan untuk kasus non-disabling injury atau cedera tidak cacat yang dapat menyebabkan sakit akibat kerja, pindah ke pekerjaan lain, perawatan kesehatan selama sakit, tidak termasuk pada pertolongan pertama, diagnosa, atau tindakan pencegahan. Selanjutnya, pengukuran tingkat insiden dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Di sini terdapat dua rumus. Rumus yang pertama yaitu tingkat insiden sama dengan jumlah cedera dan sakit dikali 200.000 dibagi dengan jumlah jam kerja. Kemudian rumus kedua yaitu tingkat insiden sama dengan jumlah jam kerja hilang dikali 200.000 dibagi dengan jumlah jam kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Megasari Sidula dengan NIM J1A1180015 dari konsentrasi K3 2018. Diasumsikan bahwa pada suatu unit usaha terdapat sebanyak 16 kasus cedera dan sakit akibat kerja. Dalam satu tahun dari total 800.000 jam kerja pekerja, maka tingkat kekerapan insiden cedera cacat pada unit kerja tersebut adalah 16. 4/200.000 jam kerja. Perhitungan jam kerja pekerja. Jam kerja pekerja yang digunakan untuk menghitung tingkat kekerapan dan keparahan cedera adalah total jam kerja untuk seluruh pekerja yang bekerja dalam suatu perusahaan atau unit kerja. Misalnya, jam kerja operasi mesin produksi. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati dengan NIM J1A118221. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu cedera cacat. Dihitung dari berbagai kasus cedera yang menyebabkan cacat atau ketidakfungsian sebagian organ tubuh dan yang sakit disebabkan karena pekerjaan. Cedera cacat meliputi kematian karena kecelakaan kerja, cacat total permanen. Seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat cedera, maka pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan santunan cacat untuk selamanya dari pihak perusahaan. Santunan cacat untuk selamanya yaitu santunan yang diberikan kepada tenaga kerja apabila akibat dari kecelakaan kerja.
tenaga kerja mengalami cacat cedera di mana bagian organ tubuhnya tidak berfungsi lagi, atau bahkan organ tubuhnya tersebut hilang. Santunan cacat sebagian dibayar sekaligus dalam besarnya persentase sesuai tabel kali 80 bulan upah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilia Yunus, NIM J1A1182225. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu cedera tidak cacat. Cedera terbagi menjadi dua, yaitu cedera cacat atau disabling injury dan cedera tidak cacat atau non-disabling injury. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cedera tidak cacat atau non-disabling injury. Kasus kecelakaan kerja yang hanya mengakibatkan kehilangan waktu beberapa hari tidak diklasifikasikan dalam cedera cacat. Misalnya, kasus keracunan makanan dan pingsan karena keracunan bahan beracun. Contoh kasus keracunan yang terjadi pada acara pernikahan, di mana setelah mengonsumsi makanan yang dihidangkan, para undangan merasa mual, muntah, dan diare. Setelah diambil sampel makanan tersebut dan diuji di laboratorium, ternyata penyebabnya adalah bersumber pada makanan acar yang dihidangkan. Dari kasus tersebut, menurut analisa acar tersebut disimpan dalam wadah panci yang bahannya terbuat dari lapisan kandium, tembaga, seng, atau antimoni. Dengan banyaknya kasus keracunan makanan, food safety perlu ditingkatkan secara terus-menerus, sehingga kejadian keracunan makanan dapat ditekan seminimal mungkin. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai evaluasi kinerja keselamatan kerja. Thanks for watching.